Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Mika Masyuri, dalam Berita 10. Zulmansyah Sekedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau masa bakti 2022 hingga 2027. Zulmansyah dinyatakan terpilih aklamasi setelah Raja Isam Azwar sebagai peraih suara terbanyak kedua mengundurkan diri dari kontestasi pemilihan. Zulmansyah Sekedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Riau masa bakti 2022 hingga 2027. Dalam konferen Provinsi 15 PWI Provinsi Riau yang digelar di Bengkalis 22 hingga 23 Juni 2022. Dalam sidang pleno dengan agenda pemilihan bakal calon Ketua PWI Riau, Kamis 23 Juni 2022 malam di Gedung Cikpuan Bengkalis, Zulmansyah Sekedang dinyatakan terpilih aklamasi setelah Raja Isam Azwar sebagai peraih suara terbanyak kedua dinyatakan mengundurkan diri dari kontestasi pemilihan. Malam ini saya berterima kasih sekali, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk berada di depan kawan-kawan. Terima kasih pada Bang Gul, Bang Raja, kemudian Pak Bagus Santoso, Bupati yang telah sampai malam hadir bersama kita. Besok subuh jam 1, saya kira pertama untuk beliau ini tadi saya Bang sampaikan tidur. Jadi saya mohon juga kalau tadi interview saya tadi agak mengganggu gitu. Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi pada saat menyampaikan pendapat di saat sidang-sidang tadi bahwa saya menyadari sekali bahwa sistem yang dibikin oleh para pendahulu PWI dalam proses pemilihan ketua PWI itu sudah dipikirkan secara matang. Tujuannya dua calon yang maju itu adalah supaya kedua calon itu bisa bernegosiasi sehingga terpilih melalui para musyawarah mufakat. Artinya yang akan terpilih nanti adalah mendapatkan kebulatan suara dari semuanya. Karena itu dari hati saya yang terdalam, para pendukung saya yang militan, mohon dukungan kita berikan sepenuhnya kepada Bapak Zulmansyah supaya dalam kepemimpinan beliau ke depan PWI Riau akan lebih hebat. Allah Akbar. Karena itu dengan berat hati selama ini saya dicap sebagai calon boneka, malam ini saya menyatakan saya sebagai calon gorila yang tetap mundur juga. Jadi begitu Pak pimpinan sidang, malam ini saya menyatakan mundur dan menyerahkan seluruhnya suara pada Pak Zulmansyah supaya beliau dapat. Sebelumnya, dalam penjaringan pemilihan calon Ketua PWI Riau masa bakti 2022 hingga 2027 memunculkan 16 nama bakal calon. Dari 16 nama tersebut, 2 kandidat meraih suara terbanyak yakni Zulmansyah Sekedang sebanyak 346 suara dan Raja Isam Azwar 314 suara. Dinyatakan berhak maju sebagai calon Ketua PWI Provinsi Riau dalam tahap pemilihan. Sementara, bakal calon lain yang digadang-gadangkan sebagai petarung melawan petahana yakni tokoh Pers Riau Safriadi hanya meraih 8 suara. Sisanya antara lain diraih Satria Utama Batubara 5 suara, Kambali 4 suara, dan Amril Jambak 2 suara. Sementara suara tidak sah 14. Peraih suara terbanyak kedua Raja Isam Azwar menyatakan tidak bersedia maju pada tahapan pemilihan berikutnya, sehingga pimpinan sidang Fendri Jaswir, Hari B. Koryun, dan Wiwi Widaningsi menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua PWI Riau terpilih 5 tahun mendatang. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah memilih nama saya dalam penjaringan pemilihan bakal calon Ketua PWI Riau 2022-2027. Saya
menyampaikan terima kasih yang sebesarnya karena ketulusan hati kawan-kawan, keberpihakan kawan-kawan kepada saya merupakan amanah dan tanggung jawab yang akan saya emban dalam 5 tahun mendatang, dan tentu saya berharap PWI yang depan sebagaimana visi saya semakin hebat. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TV Ocu. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TV Ocu sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seekor buaya sinyulang ditangkap masyarakat di parit wilayah Kecamatan Tanjung Medan, Rokan Hilir beberapa waktu lalu. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau akhirnya melepas liarkan buaya sinyulang tersebut. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melepas liarkan buaya sinyulang yang sebelumnya ditangkap masyarakat di parit Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa 14 Juni 2022. Pelaksana Harian Kepala BBKSDA Riau Wilayah 2 Hartono di Pekanbaru, Rabu menjelaskan pihaknya mengetahui dari laporan Camat Tanjung Medan bahwa masyarakat di sana berhasil menangkap seekor buaya dari parit yang terhubung dengan Sungai Batang Ibul. Mendapat laporan itu, pihak BBKSDA Riau segera menuju ke lokasi untuk mengevakuasi reptil berukuran 4,4 meter tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, pihak BBKSDA Riau mengevakuasi buaya yang panjangnya kurang 4,4 meter untuk dapat melepas liarkan kembali ke habitatnya. Sebab setelah dievakuasi, satwa tersebut dalam kondisi sehat dan sifat liarnya masih bagus. Makanya, kami langsung memutuskan untuk melepas liarkan kembali. Dijelaskannya, buaya ini belumlah mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Namun, dikarenakan masyarakat merasa takut dan was-was, mereka memutuskan untuk menangkapnya. Untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan, masyarakat menangkap buaya ini. Sebab, parit tersebut memang langsung terhubung dengan kampung. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan evakuasi buaya sinyulang, bahwa kami Balai Besar KSDA Riau mendapat laporan dari Pak Camat Tanjung Medan, Kabupaten Rohil, bahwa masyarakat yang ada di Desa Tanjung Medan Barat itu mengevakuasi, menangkap buaya sinyulang yang ada di parit. Kebetulan parit ini terhubung dengan Sungai Batang Ibul, sehingga atas kejadian ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kami Balai Besar KSDA Riau langsung melakukan evakuasi terhadap buaya sinyulang yang panjangnya kurang lebih 4,4 meter untuk kita lepas liarkan kembali ke habitatnya, karena kami mengevakuasi dan mengevaluasi bahwa terhadap satwa tersebut dalam kondisi sehat dan satwa liar tersebut sifat liarnya masih bagus. Makanya kami Balai Besar KSDA Riau langsung memutuskan untuk dilepas liarkan kembali. Terkait dengan tangkapan buaya tersebut, sebenarnya secara kondisi keamanan belum begitu mengganggu, cuma masyarakat mengantisipasi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, karena memang parit tersebut langsung terhubung dengan kampung. Tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal?
dari keran, sumur, atau dari sungai. Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Selamat Hari Air Dunia 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 7 dari 8 orang pelaku penganiayaan yang diduga kelompok geng motor dibekuk Polresta Pekanbaru dan Polsek jajaran di wilayah hukum Polsek Tampan, Rabu 15 Juni 2022. Ketujuh orang tersebut berinisial DOP, AO, PR, RSM, RM, P, dan DYS yang masih di bawah umur. Mereka melakukan penganiayaan terhadap 3 orang remaja berinisial HG, S, dan Z di flyover SKA, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru, Rabu 1 Juni 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Akibatnya, korban berinisial S mengalami buta permanen, sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka ringan. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priyabudi mengungkapkan kronologi kejadian menganiaya di flyover SKA tersebut. Sekelompok pemotor yang terdiri dari 8 orang datang dari arah Nangka Ujung melintas di bawah flyover. Ketiga pelaku diduga meneriaki kelompok pemotor ini dari atas jembatan. Tidak terima diteriaki, kelompok diduga geng motor mendatangi korban dengan melawan arus, lakukan penganiayaan ketiga korban. 8 orang diduga geng motor ini menggunakan double stick dan kling yang telah disiapkan para pelaku untuk menganiaya korban. Akibatnya, korban inisial S mengalami kebutaan permanen, sedangkan kedua rekannya mengalami luka ringan. Pada Sabtu 4 Juni 2022, sekira jam 16.33 waktu Indonesia Barat, korban yang didampingi Ormas Sumsel mendatangi Polsek Tampan untuk membuat laporan atas dugaan penganiayaan. Selanjutnya, Polsek Tampan berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap ketujuh pelaku penganiayaan yang diduga kelompok geng motor. Ketujuh pelaku penganiayaan diamankan di tempat berbeda dari hasil penyelidikan. Namun, 1 orang masih DPO yang merupakan otak pelaku. Para pelaku digiring ke Mapolresta Pekanbaru bersama barang bukti berupa 3 unit sepeda motor, double stick besi, serta kling besi. Selanjutnya, mereka akan menjalani proses hukum. Kombes Priyabudi menjelaskan, kelompok diduga geng motor ini berkaitan dengan penganiayaan pelajar yang terjadi di Jalan Tuan Kutambusai, depan toko emas Nirwana beberapa waktu lalu. 7 pelaku yang berhasil kita amankan dari 8 pelaku yang melakukan aksi ini. 1 masih DPO. Untuk korbannya teman-teman, ada 3 orang ini, ya. 3 orang. Yang pertama inisial HG ini umur 21 tahun. Ini ya luka lah, lebam-lebam. Yang parah ini adalah inisial S, ini umur 26 tahun. Ini mengalami buta permanen satu matanya. Ini yang parah ini. Kemudian inisial Z, nah ini juga luka-luka. Kronologisnya rekan-rekan, jadi gerombolan pemotor ini berawal dari Jalan Nangka, gitu ya. Dari Jalan Nangka, dari arah Livingwood menuju SKA. Setibanya di bawah flyover gitu ya, para pelaku ini merasa diteriakin dari atas jembatan, gitu ya Pak Kasad ya. Nah, kemudian mereka langsung membelok kanan, ya, langsung naik ke flyover
melawan arus. Nah, jadi kan flyover SKA itu kan 2 itu ya, di atas jembatan 2. Ini kita menuju ke arah Panam, sebelah sini kita menuju arah Jalan Riau. Nah, sekarang mereka ini menggunakan jalur yang mengarah ke Jalan Riau, dari bawah mereka melawan arus. Karena 3 orang korban ini berada di situ, ya. Tanpa tanya-tanya lagi, langsung mereka melakukan aksi pengeroyokan. Ya, ini berdasarkan analisis kami, ini bukan pemain pemotor mau jalan-jalan ya, pandai. Nah, mereka sudah mempersiapkan diri nampaknya itu ya, karena berhasil ditemukan double stick yang mereka bawa, kemudian stick softball, dan apa namanya nih, yang dari besi itu loh, yang untuk tinju dari besi itu. Nah, itu apa namanya istilahnya dia? Kling gitu ya, jadi yang untuk kling ya, untuk tinju teman-teman. Nah, jadi itu ya, jadi kami berhasil mengungkap ya 7 dari 8 pelaku, 2 diantaranya pelaku dewasa, 4 pelaku anak-anak. Untuk dewasa akan kami di atas flyover. Ternyata mereka juga yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang berselisih, jatuh waktu itu habis dikeroyok lagi itu. Nah, ini ada kaitan dengan mereka. Jadi malam yang sama dia berselang berapa hari? 3 hari. Setelah melakukan kegiatan yang di atas flyover, 3 hari berikutnya mereka juga melakukan aksi yang terekam oleh CCTV yang viral di medsos seperti itu. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.